Allah tidak akan mampu memahami apa yang dikehendaki pasti terjadi. Dan Allah tidak malu menyatakan bahwa itu Allah yang menciptanya, yang Allahnya. Pembuatan Allah ciptaannya keseluruhannya. Maka Allah kehendaki tidak ada yang menanya. Kita makhluk akan ditanya. Artinya tidak patutlah kita ulah menanya kepada orang yang maha agung dan maha mulia. Kenapa menyebut di dalam Al-Quran dengan kata ba'udah, nyamuk. Sedangkan Al-Quran itu pedoman untuk makhluk yang bernama manusia. Tapi kenapa disebut dalamnya ada nyamuk, ada laba-laba, ada malah. Kalau jawablah oleh Allah itu percontohan, perumpamaan. Orang yang ada mengerti dia akan tersesat. Orang yang meyakini Allah dia tidak akan berubah. Setiap yang besar pasti ada lawanannya. Yang mulia pasti ada lawannya. Manusia ada habaib, pasti ada lawanan habaib. Orang biasa aja. Tapi kata-kata daripada kedua-duanya itu, Allah tidak merasa bahwa bukan Allah yang cipta. Dua-duanya ciptaan Allah. Bagi orang yang menggagalkan, mengumumkan kata yang sangat nomor satu, dia akan lupa. Yang nomor dua itu ciptaan Allah juga. Saja tangan kanan, tangan kiri. Kalau melihat kuat tangan kanan ini untuk menyerang musuh, tapi yang menyelamatkan badan kita tangan kiri, dia akan menangkis serangan musuh. Begitu sesuatu yang sangat sulit untuk dilepas, tangan kiri bisa melepasnya. Kadang tangan kanan tidak mampu, karena tangan kiri ada unsur lemah dia. Lahan tapi pasti. Tangan kanan maunya cepat, tapi berisiko. Sehingga Allah maulah kita dengan kata dua, kuat dan lemah, mulia dan hina. Tangan kanan makan berzikir apa mulia semua. Tangan kiri beristinja, sesuatu yang najis apa kiri. Artinya bagi kita manusia, jangan memandang hanya sebelah mata. Satu yang nomor satu aja, tapi belum tentu. Kadang-kadang yang nomor dua itu yang memperjuangkan sebenarnya. Bahari orang mulai Danau, Labio, Banjarmasin, kapal jarang ada, mobil belum ada lagi. 2 hari dari yang semalaman sampai di Magasari, meneruskan kemana arahnya Pauman. Suatu saat kapal ini dia berjalan, rodanya sangkut. Apakah tali kah, apa rumput kah, apa ilung ke Banjar. Tapi lihat yang terjun, yang mau membersihi roda itu rata-rata
orang yang kita anggap kurang sih. Yang pindah ke sampurna ini total jodoh. Nang orang sempurna kan total jodoh dia. Di dalam hidup ada orang kata soleh, lawanannya fasik. Kalau kita lupa hanya orang soleh saja, orang fasik kita akan pandang sebelah mata, kita akan salah. Rasulullah menyatakan inna hajadin la yu'ayyadu birajulil fajir. Ini agama kuat dia karena ada orangnya fasik. Maka kata-kata Rasulullah ini dibuktikan oleh sahabat. Ternyata sebahagian pejuang Islam, pejuang-pejuang yang berani berantas musuh, kadang di akhirnya mereka ada punya kesalahan. Kesalahan itulah disebut fajir. Artinya rata-rata orang berani berkorban itu kadang dipandang sebelah mata. Lihat jawaban partai itu mereka zaman dulu kan bisa bakal lihat yang korbannya. Mana orang yang sekolah tinggi nggak bisa baca. Ini maknanya percontohan dari Allah. Kamu jangan pandang makhluk saya yang mulia itu mulia daripada yang hina. Suatu saat yang hina itu yang berjuang. Itu terbanyak terbukti. Ada orang yang mau mendayung atau kelampaian orang biasa. Artinya mendayung, kadang beliau mengajar, zaman dulu kan tidak ada. Kendaraan motor apa sama sepeda. Ini percontohan Allah untuk kita makna. Untuk memandang satu kata, tapi dia dua. Dia ada makna mulia pasti ada hina. Tapi belum tentu yang hina itu lebih hina daripada yang mulia. Ada yang dipandang hina, ternyata dia lebih mulia daripada yang mulia. Karena Allah yang punya ciptaan. Kalau kitanya hanya taunya kalau ini yang tidak baik, ini yang baik, taunya kita. Tapi urusannya Allah. Sehingga Allah mencontoh, saya tidak malu mengatakan bahwa saya yang cipta nyamuk. Saya yang cipta lalat, saya yang cipta lalat. Nyamuk masih fungsinya kalau kita lihat. Tapi dia makhluk yang sangat susah ditiru. Karena kecil dia. Akhirnya 3 sebelah 6. Dia punya mulut panjang, tapi di japa dia tidak ada artinya, tapi bisa menembus. Gajah sekalipun bisa digigitnya. Dia sangat paham dari Allah, pembuluh darah. Dia tidak menembus kulit yang tebal, tapi ia tembus pembuluhnya, lubang kulit. Artinya bisa manusia tidak mampu, tapi nyamuk bisa mampu. Di sini kita mengarahkan diri kita, mungkin di dalam diri kita itu pasti ada kekurangan. Jangan kekurangan diri menyebabkan kita berhenti menjadi orang baik.
selama kita masih hidup, kita bisa menjadi orang baik dengan kekurangan yang ada pada kita. Tidak perlu meniru kelebihan orang. Orang yang punya lebih, kita yang punya kurang. Dengan kekurangan itu, coba bergerak. Dia lebih berbahagia, lebih seperti beda dengan orang yang meniru kelebihan orang lain. Bahasa kita percaya diri aja. Apabila dah bismillah mulai akhiri alhamdulillah. Tengahnya subhanallah, Allahu akbar. Inilah Allah memberikan pertolongan pada kita. Allah tidak malu dengan asbab makhluknya seperti Quran. Amal ladzina amanu. Adapun orang yang beriman mereka kepada Allah, faya'lamun, mereka meyakini annahul haq min rabbihim, bahwa percontohan baik yang tertulis dalam Quran atau apa yang dicipta oleh Allah memang Allah yang mencipta. Karena ya orang beriman maka tahu Allah bukan bersifat bodoh, jahil, tapi bersifat ilmu. Ilmu itu sebelum dicipta sudah tahu akibatnya seperti apa dan harus seperti apa dan seterusnya. Lengkap semuanya. Kekurangannya harus ditambah ini, kelebihannya harus dikurangi seperti itu. Namanya ilmu sempurna dia. Ada riwayat bahwa nyamuk itu apabila gigit kita itu sebenarnya diambilnya adalah kukur. Rasulullah SAW tidak pernah digigit nyamuk, tidak pernah lalat hinggap di badan beliau, karena Rasulullah beliau tidak ada wujud dunia dan akhirat, beliau Habibullah, kasih Allah yang diberi tubuh untuk percontohan pada kita, dicipta dari nur Allah. Kita bukan Rasulullah, kita disebut Bani Adam, zuriat Adam. Kita pasti apabila nyamuk digigitnya, suatu saat lalat hinggap pasti di badan kita. Karena kita Bani Adam. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kehidupannya pun tidak digigit nyamuk. Apa asbabnya? Ternyata beliau, bagaimananya nyamuk menggigit saya? Saya tidak ada manisnya dunia dan tidak ada madunya akhirat. Dunia ini kayak di akhirat tuh madunya. Kayak orang babi ini poligami aja. Ini dua. Bedang sanak dua dah. Dunia dan akhirat. Dunia dilihat manis. Sebenarnya maksudnya asli madu akhirat. Saya tidak ada dunia dan tidak ada akhirat. Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia. Ya, kada digigit nyamuk, wajarlah beliau. Karena beliau fokus dalam makna musyahadahnya, kada ada badan dan kada ada ruh. Dan ada wujud Rasulullah, Allah pencipta. Bagaimana mau digigit nyamuk? Kita bisa pakai itu juga, tapi tak digigit nyamuk karena kita. Beda Syekh Abdul Qadir Jailani.
Karena beliau bertemu dengan Allah, Allah nyatakanlah rahasia kepada beliau. Maknanya ya kita sudah maka Quran. Satu riwayat darah anak botol diambil oleh nyamuk itu. Ada perlu lagi kita pernah digigit nyamuk cuci darah. Tapi karena kita nih sudah diteliti oleh sains, nyamuk itu ada mengandung penyakit. Di waktu ia memasukkan mulutnya mengeluarkan penyakit itu, ambilnya darah kita. Gatal itu bekas dia mengambil darah itu. Keluarlah banjar bial, pinjol-pinjol. Orang pada leman itu ada dengan cuci darahnya dicuci oleh nyamuk itu dulu. Cuma kita kada tahan karena hidup di kota. Tiga ikung dia nyamuk menggigit udah panas dingin. Badannya kada sanggup, kada tahan. Bagaimana lura rahasianya? Ini kita bagaimana agar supaya tidak digigit nyamuk? Keluarlah uang, beli buat nyamuk. Sama aja hukumnya kada digigitnya juga. Diuluskan, dibakarkan. Apa maknanya? Ternyata nyamuk yang kecil, apabila manusia mengerti, dia menghasilkan uang. Sedangkan tujuan manusia dunia adalah duit. Lalu pulus lah halakan mupus. Diulah kada ada duit hancur dunia. Masing-masing ulah duit. Baharaga dibawa kemana aja. Rajanya dunia duit semuanya. Amas kada baharaga kada ada duit. Anak kada ada hitungannya. Berapa garam 2 juta jadi duit je duit hitungan. Berapa jujuran nak kawin 50 juta duit juga. Raja sekalinya duit dah. Berapa gaji presiden duit juga. Ternyata binatang yang kecil, nyamuk, samut, lalat begitu diteliti menghasilkan duit. Itu hikmah dalam kehidupan dunia. Hikmah dalam kehidupan akhirat, ternyata mereka fungsinya masing-masing. Jangan kamu sumpahi oleh Rasulullah kutu busuk. Pijit dia belanja. Kenapa ya Rasulullah? Dia membangunkan orang yang tidur di malam hari. Yang dia tilam dan pijit setelah dia guring. Ada lewas bangun, nah lalu Allahu Akbar. Tapi diperbolehkan membunuh. Boleh membunuh nyamuk, boleh membunuh. Atau busuk dan pijit. Karena ya hukum menyakiti. Cuma yang ada boleh ini kita melaknat. Mati aja tapi barengan. Karena makhluk ciptaannya itu juga. Dan melaknat kepada makhluk itu sama melaknat yang mencipta itu. Yang ada boleh. Waktu lu silahkan boleh. Buka aja kitabnya. Sampai cacak itu ada kelebihan kita membunuhnya. Sampai ular. Periksa di dalam kaki. Binatang-binatang yang boleh dibunuh, binatang yang tidak boleh dibunuh. Hanya Rasulullah SAW menyarankan sangat tegas, jangan kamu bunuh mereka dengan api, karena menyerupai. Oleh Allah Ta'ala saya jangan ada boleh.
Yang kita ambil di sini bahwa setiap makhluk itu dia punya kekurangan. Tapi apabila seseorang kekurangan itu lihat dan ia gunakanlah dengan baik, insya Allah beda dengan ada wujud kekurangan itu beda dengan orang yang mana tidak mengetahui kekurangan kita. Karena kita punya kekurangan, akhirnya kita bisa memelihara. Sehingga kada jatuh kepada kata seperti iblis. Sombong dia dengan kelebihan. Tapi jatuh. Ada mengerti memang saya kurang dicipta di tanah, ya saya hamba. Dia menjadi khalifah Allah. Apabila bisa menerapkan ini, insya Allah damai hidup. Keluarga damai. Si istri melihat suaminya pasti ada kekurangan. Suami melihat istrinya pasti ada kekurangan, tapi kekurangan itulah nilai yang bernama manusia. Kelebihan itulah nilai yang bernama pencipta Allah. Karena kita mengerti bahwa manusia yang satu perlu dididik, yang satu perlu didamping. Biar begawe kayak apa aja, berusaha kayak apa aja, amunnya antara suami istri bakal lahir kada bacakan bahas ya. Karena seorang mulah sial berdahulu di rumah. Istri dampinglah suami bekerja agar menghasilkan apa yang perlu makna kita membangun rumah tangga. Sebaliknya sama seperti itu. Apakah harus arahnya ini? Biasanya kau menjual tahu bulat, biasanya kau ada ayam aja. Nah ini bakal lahir berdua, ada payu kan lah tahunya. Ada payu dua ayamnya, ada bakal lahir. Hanya menyangka maramut dan lelaki. Jadi dia ku jika ayam-ayam aja, jadi sana banget. Ada nyaman juga berulah-ulah bakal lahir. Asbabnya Anda akan mengerti. Anda mengerti perjalanan hidup ini bukan hanya satu kata selesai, tidak ada. Dia panjang sampai berakhir dengan makna. Kullu nafsin dha'iqatul maut, hanya sampai panjangnya hidup. Kita bahari lagi muda, dikira mudah aja hidupnya selesai sudah, kalau kayak sekalinya memanjang dia. Karena panjangnya hidup perlu perjuangan. Panjangnya hidup perlu mempertahankan iman Islam. Iman Islam ini kita yang berjuang untuk generasi berikutnya. Kita mempertahankan untuk diri kita. Perjuangan untuk generasi berikut, pertahanan untuk diri kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Adapun orang yang beriman maka mereka meyakini bahwa yang mencipta dan seluruhnya itu adalah Allah. Ala yasubu inkaruhu li an laisa abasa bahwa sun ala asrar qaid. Tidak boleh mengingkarinya. Kenapa Allah ini? Tidak boleh di dalam iman kita. Karena Allah menciptanya tidak ada kata sia-sia. Bahkan dia mengandung rahasia dan faedah. Kita ini sebenarnya tidak bisa melukai, apalagi mematikan illa biiznillah. Kalau dengan izin Allah. Itu nyamuk kecil, mudah sekali mematikannya. Tapi tidak bisa kalau ada dengan izin Allah. Di situ lalu rahasia ada. Sadang dah digunakan nyamuk kanyang nih. Nyamuknya, darahnya hendak ditapak, buka. Lari nyamuknya. Ada kali nangkap hilang. Pahami ke diri kita isinya itu. Asrar nyamuk itu ke asrar diri kita. Kalau nyamuk saja yang sangat mudah dimatikan tidak bisa mati kecuali dengan izin Allah. Apalagi kita yang besar. Kita bisa melawan ini.
Kita bisa berlindung, bersingkir apa seluruhnya illa biiznillah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Tidak ada satu jiwa dia bisa mati kalau dia kaji. Berarti di waktu kita memukul nyamuk itulah kuasanya Allah untuk menghendaki nyamuk itu mati. Kita dinamai punya rohani badan kita. Nyamuk punya roh hayawan. Karena begitu dia mati, tidak ada masalah, selesai. Begitu kita ini meninggal dunia, baru masalah. Kita bertanggung jawab karena rohnya beda. Setiap yang ada makna roh seperti kita, seluruhnya akan bertanggung jawab. Dua yang bertanggung jawabkan. Pertama tentang tauhid, kedua tentang amal, pekerjaan. Tauhid iman Islam, kalimah la ilaha syahadah, amal, salat, puasa, zakat, haji, termasuk amal. Amal terbagi dua, ada disebut taat, ada disebut maksiat, dan kita akan mengerjanya. Tidak ada seseorang selama hidup ini ya taat aja, pasti suatu saat ia maksiat. Dan tidak ada selama orang beriman dan Islam maksiat aja, suatu saat ia akan kembali kepada Allah dengan mengerjakan taat. Karena selama bertauhid. Tapi kalau tidak bertauhid, tidak ada kata taat, seluruhnya kata munkir. Mengingkari Allah, apalagi menyembahnya, apalagi memujinya. Ia ada percaya dicipta Allah, ada percaya alam dicipta Allah, ada percaya bahwa hidup dan mati Allah beri, ada percaya rezeki. Seluruh apa yang ada, seluruhnya anugerah pemberian Allah, mungkir namanya. Bagaimana seseorang yang mungkir kepada Allah, ia mau menyembahnya. Bagaimana dia mau salat? Bagaimana la ilaha illallah mau dia? Karena mungkir, tidak ada namanya kebaikan. Itu orang tidak beragama Islam, tapi ia baik, ia nyumbang, ia membantu orang dengan seluruh, tidak ada kata baik. Asbabnya mungkir kepada Allah. Hanya pada adat manusia saja. Manusia ini memandang hidup, apabila hidupnya ini berisi duit, bagi ke orang lain, padahal orang baik. Hidupnya ini kadang mencela orang, padahal orang baik. Orang kadang melihat dia apakah bertauhid atau dia menyekutukan Allah. Tapi Allah hanya membatasi kita dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah tauhid dan iman. Hanya disuruh tambah belajar. Belajarlah tauhid. Belajarlah syariat fakih. Belajarlah tasawuf. Karena memang unsur kita 3. Fakih letaknya di badan kita. Terlihat oleh manusia kita salat, puasa dan seterusnya. Tauhid letaknya di hati. Tasawuf letaknya di ruh. Badan, hati, ruh. Memang Allah cipta kita seperti ini adanya. Kita punya badan, dalam badan ada punya hati. Liputlah seluruhnya itu dengan ada wujud ruh. Hatinya hidup, badannya hidup, diliput ruh. Ruh latifatur rabbaniyah, rahasia Allah. Allah jeneng tahu, bukan Allah jadi ruh. Baranak ngarannya lam yalid wa lam yulad.
Ada beranak, ada diperanakan. Kada datang Allah hancur. Ibarat tepung jadi wadai, biji jadi batang. Ada kayak itu yalid baranak ngarannya. Lam yulad kada diperanakan. Alamna ini iya sudah Allah Ta'ala lain. Kalau dari alam diperanakan namanya. Bahaya pan ini itulah perlu belajar tauhid. Kalau kada tak sambah nang siapa ini yang disambah? Allah Ta'ala yang ada di atas langit lain. Allah Ta'ala yang ada di bumi lain. Allah Ta'ala yang di Ka'bah lain. Allah Ta'ala di Makkah di Madinah lain. Nah itu bawa dah ngarannya. Di Ka'bah rumahnya Baitullah wadah. Ada mau ini. Nah lalu kayak apa ini? Belajarlah tauhid. Qul huwallahu ahad. Allah asa. Sajatnya, asa sifatnya, asa asmanya, asa perbuatannya. Maka empatnya ini dipelajari. Berdasar lalu kepada Quran. Menyesuaikan Quran dengan keyakinan berdasar kepada akal. Allah Ta'ala beri hati akal. Akal untuk berpikir, hati untuk meyakini. Mata ini alatnya, telinga alatnya, mulut alatnya, tangan salah alat. Yang begitu melihat lumbuk, di akal sudah tahu kadas. Di hati jangan dimakan. Kadanya memancuk. Nah, itu lain tambahannya nih. Karena akal udah, coba kada usah nasi, kada usah pancukan lumbuk aja makan. Akal menolak. Lain makan lumbuk. Ada yang manis. Ada rambutan, yang mana rambutan pada lumbuk. Akal tuh Allah mulakan diri kita. Inilah makna kadang-kadang kita diulah oleh Allah yang di dalam diri ini sangat berharga, tapi tidak terlihat. Hanya bisa terlihat apabila dipikirkan dengan baik. Setelah itu kita baru menghargai, mengagungkan dengan makna lebih kepada pencipta. Kalau kada tahu pada maha agungnya tuh. Amal ladzina kafaru, ada pun orang yang kafir mungkir tadi. Yaqulun, mereka mengatakan, "Madza? Kenapa? Aradallah bihadza." Apa sih fungsinya ini? Apa yang dikandalki Allah ini? Anak ada mengerti, dikiranya ini jadi Tuhan. Allah tidak diprotes. Kita memprotes Allah. Di mana letaknya? Lalu disebutlah mereka kafaru, mungkir kepada Allah. Bahaya Pak, sebabnya jadinya yudillu bihi katsiran. Akhirnya jadi sesat karena ada bisi Tuhan. Asbabnya hanya masalah kecil, wa yahdi bihi katsiran. Asbab yang kecil itu bisa juga dengan petunjuk dari Allah. Yang kecil itulah akhirnya orang paham. Tidak ada yang sesat itu asbabnya kecuali orang fasiqun kharijun an din, orang kada beriman juga. Fasik ada dua. Fasik pada martabat syariat, orang kada manggawi nang diperintah. Fasik pada mufasir, itu orang kafir, orang kada beriman. Maknanya kesimpulan dari keterangan sudah kita tadi bahwa iman Islam insya Allah baik aja. Sambil pahami ada kekurangan di diri kita, pahami jujur. Jalanlah dengan kekurangan, jangan jalan dengan kelebihan. Karena kecewa terakhirnya
Saya keturunan Tuan Guru Syano, tapi kadang mamunduk orangnya, keluarkan dia jadi guru dia. Tiap bimal paguruan di atas karena pian kayak itu. Kelebihan yang pian andalkan, kekurangan pian coba munduk baju-baju. Dengan kekurangan kita tidak mengandalkan saya keturunan sebelah. Insya Allah mulia. Inilah makna daripada innallaha la yastahi ayyadhil masalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah kepada kita semua, mampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana dan penyakit, mati dalam pada husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Di sini suratul Fatihah.